korupsi atas nama terdakwa Sudarso dan terdakwa Frank Wijaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat hari ini? Sehat ya? Sehat ya. Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, hari ini masih mendengarkan saksi dari penuntut umum, Pak ya, para terdakwa ya. Nah itu ya. Penuntut umum siap saksinya? Siap. Silakan hadirkan. Izin yang mulia, pada hari ini kami menghadirkan 6 orang saksi dari PT Lestari. Pada saksi Rudi Ngadiman, saksi Salefi Andra, saksi Yuhar Tati Zainuddin, saksi Pain Wahyanto, saksi Riana Iskandar, dan saksi David Vence Turangan dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Jabatan ini PT Mulia Lestari sebagai apa? Sebagai staf ahli apa ya, dan prosesnya. Staf ahli direksi bagian teknik dan profesi PT Adi. Sejak kapan Pak diangkat sebagai staf ahli? Sejak tahun Januari 2016. Tanggal 2 Januari 2016. Ya. Tahu Pak, PT Adi Mulia Lestari itu mempunyai hak guna usaha? Tahu Pak. Tahu. Kita dengar aja tahu Pak. Dari mana? Dari satu perusahaan itu karya teman-teman. Tahu. Tahu. Di wilayah mana aja HGU PT Adi Mulia Lestari? Kalau yang dia pihak ibunya itu saya nggak tahu, tahunya perpanjang surat aja Pak. Oh, Bapak tahunya hanya perpanjangan HGU, tapi di mana lokasinya tidak tahu. Gitu ya. Kantor PT Adi Mulia Lestari, kantor perkebunan di mana kantor saya? Kantornya, kantornya ke atas yang apa di Medan, kantornya kan? Kantor pabriknya. Pabriknya di apa di perkebunan, Perkebunannya di mana? di Sungai Teso dulu. Sungai Teso, kecamatan? Kecamatan dia itu sini ada. Kecamatan Kabupaten Kuantan sini. Nah. Itu pabriknya di situ ya? Perkebunannya ada di sekitar situ? Ada. Ada. Yang di Kabupaten Kampar juga ada? Ada. Mulai April 2021, benar saudara diberikan kuasa oleh terdakwa Frank Wijaya untuk menandatangani cek pengeluaran PT Adi Mulia Lestari? Benar. Mulai April 2021. Ya. Kenapa mulai April 2021 baru diberikan kuasa? Semenjak abang saya meninggal itu, saya memang diberi kuasa, soalnya nggak ada yang menggantinya. Abang saudara namanya siapa? Hadi Ngadiman. Hadi Ngadiman. Semenjak Hadi Ngadiman meninggal, saksi diberikan kuasa oleh terdakwa Frank Wijaya. Sementara diberi kuasa saya. Sementara diberikan kuasa untuk mencairkan cek atas nama PT Adi Mulia Lestari. Benar Pak. Cek yang saudara cairkan, yang saudara tanda tangani itu digunakan untuk kepentingan apa saja? Kepentingan kebutuhan perpanjangan. Kepentingan kebutuhan perpanjangan HGU. Kemudian Yang kalau kebutuhannya apa yang disampaikan dengan apa dari atasannya keperluannya. ada kebutuhan perpanjangan HGU, ada kebutuhan yang disampaikan oleh atasan. Yang menyampaikan kebutuhan oleh atasan itu atasan yang Bapak maksud siapa? Apa ini? Pak Frank Wijaya. Untuk kebutuhan apa saja Pak? Saya tahu ada perpanjangan surat, ada kebutuhannya apa dari perusahaan itu. Ada perpanjangan surat. Kalau Semua itu terkait dengan operasional perusahaan. nggak tentu juga Pak. Kalau tidak tentu apa yang lainnya Pak? Ini nggak tentu kalau memang dia nggak ada kebutuhan, saya nggak ada tanda tangan. Ya berarti ada yang perintah saya buka gitu. Jadi selain untuk kebutuhan operasional perkebunan, perusahaan, perpanjangan HGU, ada juga kebutuhan lain yang diminta oleh atasan saudara Frank Wijaya. Saudara mencairkan, tapi saudara tidak tahu untuk apa kegunaannya. Nggak tahu Pak. Jadi saudara tanda tangan cek. Iya. Ceknya di bank mana Pak? Di Maybank Pak. Di Maybank. Maybank cabang Pekanbaru. Pekanbaru. Hanya satu di cabang Maybank Pekanbaru Ya, saja. saja. Tidak ada di cabang di bank lain. Yang enak Pak, duduk posisinya. Duduknya kan. Duduknya santai saja Pak. Santai aja, jangan tegang gitu maksudnya. Hanya di Maybank cabang Ya. Pekanbaru. Itu bagaimana Pak mekanisme mulai dari permintaan dana sampai kemudian saudara menandatangani cek untuk kebutuhan operasi atau permintaan Frank Wijaya itu bagaimana? Semenjak saya pegang itu yang kebutuhannya aja, kalau misalnya pada kebutuhan dana, dia ada menyampaikan itu sama kepala kantor. Kalau sampai saya mau butuh dana, kalau saya mau punya atasan saya. Jadi Sudarso menyampaikan, terdakwa Sudarso menyampaikan ada kebutuhan dana kepada saudara. Bukan.
melalui kepala kantor Pak Levi. kepada Salefi Andra. Kemudian saudara Salefi Andra menyampaikan kepada saudara kepada Rudi Iman. Kemudian saudara telepon hubungi Frank Wijaya. Benar. Betul. Ya, untuk mengkonfirmasikan. Mengkonfirmasikan. Setelah ada persetujuan dari Frank Wijaya, baru saudara cek. Saya buka, saya menyuruh, saya nggak pandai nulis, saya menyuruh buat kata di membuka cek. Bapak tidak pandai menulis. Nulis apa di cek, saya takut salah terus. Oh. Tapi dibaca tulis bisa ya? Bisa lah. Bisa, cuma takut menulis di cek, takut salah. Ya. Jadi yang menulis saksi Yuhartati Zulkarnain. Saya meminta tolong ya Ibu Yuhartati. Yang menandatangani cek baru kemudian saya. saudara. Yang mencairkan ceknya ke bank siapa? Kadang-kadang menyuruh atau menyerahkan kepada Pak Levi. Kadang-kadang Salefi Andra, kemudian Kebanyakan ya Pak Levi. selain Salefi Andra ada yang lain? Nggak ada. Tidak ada. Jadi yang mulia untuk membacakan BAP nomor 13 saksi Rudi Ngadiman. Pertanyaannya, bagaimana Sudarso mengajukan permintaan uang kepada saudara untuk mengurus perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agro Lestari? Jelaskan. Itu pertanyaan penyidik. Saudara menjelaskan bahwa dapat saya jelaskan bagaimana saudara Sudarso mengajukan permintaan uang kepada saya untuk mengurus perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agro Lestari sebagai berikut. 1. Pada awalnya permintaan uang disampaikan oleh saudara Levi, maksudnya saudara Salefi Andra, selaku kepala kantor Pekanbaru kepada saya bahwa ada permintaan uang dari Sudarso. Biasanya saudara Levi menghubungi saya melalui telepon. Kadang-kadang kebetulan ada melalui telepon, kebetulan saya pas ada di kantor Pekanbaru, dia langsung. Jadi di samping melalui telepon ada percakapan langsung juga ya. Kemudian nomor 2, kemudian saya menjawab bahwa saya akan telepon ke saudara Frank Wijaya untuk mengkonfirmasi permintaan dari Levi tersebut. Saya menyampaikan ini untuk Pak Darso mau tarik duit. Kemudian saudara Frank menjawab, ya itu ada untuk mengurus surat perpanjangan HGU, kasih saja. Ya, benar. Betul. Bahwa saya melakukan konfirmasi kepada Frank karena pada saat saya diberikan kuasa tanda tangan cek, saudara Frank berpesan kepada saya bahwa kalau ada yang minta uang agar seizin saya, maksudnya Frank Wijaya dulu. Betul. Kemudian 3, setelah Frank Wijaya menyetujui, kemudian saya menyuruh saudari Suhartati untuk menulis cek sesuai dengan jumlah yang diminta oleh saudara Levi atas permintaan Sudarso. Betul. Saya meminta saudari Suhartati yang merupakan karyawan pencatatan PT Adi Mulia Agro Lestari untuk menulis di cek karena saya tidak mahir dalam penulisan cek sehingga takut banyak kesalahan dalam penulisan cek. Kemudian saya juga minta dibuatkan tanda terima penyerahan uangnya yang biasanya disebut dokumen bukti kas keluar. Ya, benar. Jadi setiap pencairan cek ada tanda terimanya berupa dokumen bukti kas keluar. Itu yang menyimpan siapa Pak? Saya waktu itu saya menyerahkan Ibu si Diana. Saksi yang menyimpan kemudian diserahkan kepada saksi Diana Iskandar. 4. Setelah itu cek saya tanda tangan, kemudian cek beserta tanda terima saya serahkan ke saudara Levi untuk ditarik di Maybank Pekanbaru. Kemudian saudara Levi kemudian menyerahkan uang ke saudara Sudarso dan kemudian Levi menyerahkan tanda terima uang atau bukti kas keluar yang sudah ditandatangani oleh saudara Sudarso kepada saya. Jadi yang menyerahkan bukti kas keluar itu adalah saudara Salefi Andra. Yang menyerahkan bukti kas keluar tanda pengeluaran cek tadi Salefi Andra kepada saksi. Jadi Ini kan cek sudah dibayarkan Pak, sudah dicairkan. Kan ada tanda bukti pengeluaran. Tapi dibuat bukti kas keluar namanya tadi. Nah, yang menyerahkan bukti kas keluar itu kepada saudara siapa? Pak Levi. Salefi Andra. Kemudian tanda terima atau bukti kas keluar tersebut saya simpan yang nantinya akan diserahkan kepada saudara Diana Iskandar yang merupakan direktur keuangan. Setelah saudara terima dari Salefi Andra, bukti kas keluar diberikan kepada Diana Iskandar. Bukti kas keluar pengeluaran cek itu yang tanda tangan siapa? Tanda tangan saya yang menyerahkan. Di sini saudara menyebutkan di angka 4. Kemudian saudara Levi menyerahkan tanda terima bukti kas keluar yang sudah ditandatangani oleh saudara Sudarso. Ya, yang menerima di yang dari perasaan pengeluaran itu. Yang menerima pengeluaran Sudarso minta, Sudarso yang tanda tangan. Ya, Sudarso sampingnya saya.
Pernah ada permintaan pencairan cek 286 juta, 286 juta pada tanggal 18 Oktober 2021. Oktober 218 Pak. 286 juta rupiah pada Ada. tanggal 18 Oktober 2021. Boleh diceritakan bagaimana awalnya bisa sampai uang tersebut dikeluarkan? Dikeluarkan itu sesuai permintaan dari sesuai permintaan dari Pak Darso. Permintaan dari terdakwa Sudarso. Ya. Terdakwa Sudarso memintanya langsung kepada saudara atau kepada Salefi Andra? Kepada Salefi Andra. Kemudian Salefi Andra memberi kabar kepada saudara bahwa terdakwa Sudarso meminta uang 286 juta. Betul. Kemudian Suhartati yang menuliskan cek di cek Maybank, saudara tanda tangan. Kemudian yang mencairkan cek 286 juta itu siapa? Pak Levi. Saudara Salefi Andra. Saudara Salefi Andra. Bukti kas keluarnya siapa yang tanda tangan? Yang menerima yang Pak Darso lah. Sudarso. Ya. Tahu tidak saudara saksi Salefi Andra? Iya Pak. Pak Salefi Andra kerjanya jabatannya kepala kantor PT Adinda Perusahaan. Iya Pak. Sejak kapan Pak? Kerja 2021 April Pak. 2021 April. Iya. Sebagai kepala kantor saksi bertanggung jawab langsung kepada siapa? Kepada Pak Sudarso, General Manager. Pada General Managernya Sudarso. Iya. Biasanya Sudarso melaksanakan pekerjaannya dari kantor PT Adi Dunia di Pekanbaru atau dari site atau dari pabrik? Ya Pak Sudarso. Iya. Dari kantor Pak. Dari kantor Pekanbaru. Iya. Oh, General Manager kedudukannya di kantor Pekanbaru. Iya. Bukan di pabrik ya, bukan di perkebunan. Bukan. Tahu ada pengurusan perpanjangan haji PT Adi Dunia? Tahu Pak. Mengikuti dari awal? Enggak. Tidak. Iya. Ya, yang saudara tahu pada saat ekspos. Iya. Pak Sudarso Ekspos. Menjelang ekspos. Menjelang ekspos, sebelum ekspos berarti ya. Iya sebelum Pak. Sebelum ekspos ada perintah dari Sudarso untuk mencairkan cek yang kemudian uangnya akan Ada, dibawa Pak. kepada peserta ekspos. Ada. Iya. Saudara cairkan ceknya di mana? Kayaknya di Maybank. Di Maybank Di Pekanbaru. Maybank Pekanbaru. Di alamatnya Maybanknya di mana Pak? Jalan Nur Sudirman Pak. Jalan Jenderal Sudirman. Pekanbaru. Pekanbaru. Itu berapa hari sebelum ekspos dilaksanakan? Sebelum ekspos 1 hari sebelumnya Pak. 1 hari sebelumnya. Cek ya. Iya. Cek yang nulis Ibu Tati, Iya. yang tanda tangan Pak Rudi Budiman. Iya. Di tanda tangan, Iya. kemudian saudara mencairkan. Iya. Mencairkan. Kan tadi ada bukti keluar kas, Iya. ada sebagai tanda terimanya. Iya. Uang yang dicairkan sehari sebelum ekspos tersebut, siapa yang tanda tangan bukti keluar kasnya? Karena terimanya uangnya Hah? Pak Sudarso. Pak Sudarso. Iya. Berapa yang uang yang saudara cairkan waktu itu? Lupa saya Pak kan dari dulu ya. Ingat Lupa. 300 juta. 300 juta. Iya. 300 Ingat saya. untuk keperluan ekspos. Iya. Tanggal berapa eksposnya Pak? Lupa saya. Lupa. Hari Jumat tanggal 3 September 2021 di Hotel Prime Park. Iya. Betul? Iya. Ingat Pak. atau tidak? Kalau tidak ingat, bilang tidak ingat. Ya tanggalnya itu lupa Pak. Tapi di hotel Prime Park ya. Tanggalnya tidak ingat. Bulannya September. Dan September. Ingat atau tidak? Bukan juga. Iya. Tahun 2021 Iya betul Pak. di Hotel Prime Park. Jam berapa dimulainya masih ingat? Lupa. Pagi, siang, sore, Lupa. atau malam? Lupa juga. Jamnya. Yang hadir ikut ekspos dari awal Pak. Saya hadir Pak. Hadir dari awal. Iya. Dari awal. Iya. Siapa saja dari PT Adi Mulia yang hadir? Jadi bagian ini Pak, Pak. sebentar Pak Nomo, bentar saya. Itu ekspos tentang apa? Ekspos yang undang BPN Pak. Iya, tentang apa? Ah. Yang saya tahu Pak Sudarso presentasi Pak. Apa? Pak Haji Sudarso presentasi mengenai perkebunan kita Pak. Ah, terus tujuannya ekspos itu untuk apa? Yang Gitu? pertama perpanjangan hari Pak. Perpanjangan hari. Silakan dilanjutkan. Sebelum ekspos, saudara pernah tidak diminta oleh terdakwa Sudarso untuk memasukkan uang dalam pecahan 1 juta, 2 Pernah, juta, 5 Pak. juta, 10 juta Pernah, Pak. ke dalam amplop? Iya. Itu dituliskan tidak untuk siapa saja? Kepada siapa saja? Kan pecahannya beda-beda nih. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, Enggak. ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Kalau untuk siapa ya enggak Pak? Cuman Pak Sudarso kasih rincian suruh saya tulis pecahannya. Misalnya 1 jutanya 2 blok, gitu. 2 jutanya berapa, 3 jutanya gitu Pak. Ikut membantu
terdakwa Sudarso waktu membagi-bagikan uang di dalam ekspos? Ada beberapa orang yang saya tidak kenal. Kepada siapa saudara bagikan? Saya nggak kenal Pak, cuman Pak Dato tunjuk gitu, itu kasih gitu. Ada 2-3 orang malah. Biasanya kan kalau orang dari instansi pemerintah dia pakai seragam. Kalau misalnya orang BPN kan pakai seragam putih, ada tulisannya ATR BPN gitu. Iya, ada yang seragam. Saya kembali ke ekspos ya Pak. Kan datang dari awal. Tadi Bapak bilang bahwa Sudarso melakukan presentasi. Iya. Dia di depan Iya, ekspos, iya. di depan tempat ekspos gitu. Iya. Siapa saja Pak yang duduk di depan itu? Yang depan saya nggak apa Pak, tapi ada kanwil BPN Pak. Kanwil BPN Muhammad Sahri. Muhammad Sahri. Muhammad Sahri. Kanwilnya, Iya. Kanwilnya Muhammad Sahri. Ada tidak penyampaian terakhir waktu ekspos tersebut bahwa kesimpulan dibutuhkan surat rekomendasi dari Bupati Kuansing terkait dengan kebun plasma PT Adi Mulia Agrolestari yang berada di Kabupaten Kampar? Saya nggak ikut. Tidak ikut. Nggak. Tidak ikut. Baik. Pernah menyerahkan uang 500 juta pada Sudarso? Pernah Pak. Pernah. Kapan? Saya lupa tanggalnya, tapi pernah di rumahnya. Ya. Pernah di rumah. Itu uang dari kas perusahaan? Iya. 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 Dicairkan dari cek dari rekening di Maybank? Betul. Yang mencairkan siapa? Yang menjadikan saya Pak. Mencairkan saudara? Iya. Bukti pengeluaran kasnya yang tanda tangan siapa? Pak Adianto. Saya terimanya. Iya. Saudara ambil uangnya dari Maybank, kemudian saudara berikan kepada Sudarso? Waktu di rumahnya saya mau serahkan Pak Sudarso, Pak Sudarso suruh tunggu ada orang yang mau. Oke, sebentar saya tanya waktu itu yang menyerahkan uangnya ke Sudarso saudara? Iya. Saudara. Setelah uang diambil dari Maybank sebesar 500 juta lebih ya? 553 juta 500 ribu. Saya nggak ingat, tapi nanti 5 juta. Yang saudara antar 500 Iya. juta. Saudara antar 500 juta waktu dari Maybank saudara pisahkan uang 500 juta begitu. Atau langsung yang uang diambil dari Maybank seluruhnya saudara serahkan kepada Sudarso? Saya nggak ingat Pak, tapi saya ingatnya 5 juta Pak. 500 juta. Saudara serahkan di rumah Sudarso. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya jalan pertama Pak. Jalan Iya. Kartama, Iya. Gang Marpoyan Damai. Pertama dan nama bukan, namanya lupa deh. Nama orang. Marpoyan Damai. Ya, saya mau buat jalan. Pada saat menyerahkan uang siang, pagi atau sore? Sore Pak. Sore. Ada siapa di situ waktu itu? Waktu itu saya datang pas Sudarso ada istrinya juga. Ada istrinya. Saudara disuruh menunggu karena ada orang yang akan menjemputnya. Silakan. Ya, Pak. Pak ini jabatannya senior manager. Iya, Pak. Benar. Iya, Agrolestari. Tadi kenal dengan terdakwa Frank Wijaya dan Sudarso ya. Kenal, Pak. Tersangka. Saudara menyebutkan izin yang mulai di BAP nomor 4A bahwa saudara Frank Wijaya terkait dengan pekerjaan di lapangan, saudara Frank Wijaya memerintahkan langsung kepada saya terkait pemupukan, produksi dan perawatan, dan saya tidak mempunyai hubungan dengan yang bersangkutan. Ya, benar, Pak. Terdakwa Frank Wijaya kan jabatannya komisaris ya Pak? Iya, Pak. Ya, tapi yang untuk pekerjaan pemupukan, produksi dan perawatan yang memerintahkan Pak Frank. Bukan perintahkan, Pak, menanyakan realisasi. Menanyakan Ah, realisasi. sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana. Iya. Tidak ada koordinasi dengan Sudarso sebagai general manager. Pak Doso biasa data aja, Pak. Data RKK, rencana kerja dan realisasi. Tapi yang teknisnya saudara laporkan kepada Kita nggak lapor kok, kalau tanya kita jawab gitu. Nah, itu aja. tahu Pak, PT Adi Mulia Agrolestari punya HGU di mana saja? Tahu, Pak. Di mana? Di Kampar dan di Kuansi. Di Kampar dan di Kuasi. Iya. Ada pengurusan perpanjangan HGU yang di Kuasi? Setahu saya mengetahuinya sewaktu kita ekspor, Pak. Ekspos di mana Pak? Di hotel Hotel apa? Hotel Bima itu aja, Pak. Hotel Private. Ah, ya, Private. Tanggalnya, tanggal bulan tahunnya? Lupa saya, Pak. Kalau di undangan itu tanggal 3 September 2021 Pak. Iya, Pak. Saudara nanti kami perlihatkan, pernah lihat surat undangannya? Pernah, Pak. Pernah, cuman saya membagikan. Maksudnya Membagikan undangan ke Pemda, ke BPN. Saudara pernah lihat kan surat undangannya? Waktu dibuka nggak ada, Pak. Ada dibuka. Waktu undangannya ada, cuman nggak saya buka. Saya bagi itu aja. Dalam amplop. Iya. Jadi saudara. Iya, benar. Tapi memang ada ekspos. Ada. Ekspos tersebut dilaksanakan untuk apa Pak?
Untuk ini Pak, untuk perpanjangan lagi Pak. Perpanjangan lagi. Iya. Ikut dari awal? Enggak, saya dari pas hari itu juga Pak, ikut. Pas hari, ya. Maksud saya ikut dari awal ekspos. Kan memang Ikut. Tahu siapa yang duduk di depan waktu itu Pak? Setahu saya ini aja yang kenal saya cuman dari Kuansi. Dari Kuansi? Ya, bukan wakil bupati Pak Sapa. Wakil bupati atau sekda? Sekda Pak yang mewakili Pak Bupati. Nah, Pak Bupati kan diundang nggak hadir, wakilnya Sekda. Tahu kenapa bupati tidak hadir? Nggak tahu saya Pak. Nama PLT sekdanya tahu Pak? Lupa saya Pak. Bagus Mandar. Iya, Bagus Mandar. Betul? Betul. Ada Kakanwil di depan? M. Sahrir? Kakanwil BPN? Muhammad Sahrir? Saudara tahu orang tidak? Saya nggak tahu, karena baru itu. Dalam ekspos tersebut ada tidak permohonan dari kepala desa atau camat yang ada di Kabupaten Kuantan sendiri agar dibangunkan kebun plasmanya di wilayah mereka? Bapak mendengar tidak? Saya nggak mendengar. Hadir di ekspos tadi dia mendengar Pak? Nggak mendengar, cuman ini aja, cuman perkenalan ininya yang di depan sama untuk yang 20% itu aja saya dengar. Yang 20% itu apa Pak? Wajib plasma 20% perpanjangan 20% itu. plasma. Iya. Itu yang menanyakan siapa? Kejelasan Pak, kejelasan dari syaratnya Pak, dari orang Kanwil. Dari orang Kanwil. Terakhir ikut sampai akhir Pak? Ikut Pak, nggak fokus banyak orang kan. Iya. Ada waktu itu Muhammad Sahrir menyampaikan kesimpulannya bahwa perlu rekomendasi dari Bupati Kuansi untuk perpanjangan minggu ini terkait plasma yang ada di Kabupaten Kampar. Sepertinya ada Pak, cuma nggak fokus sana. Dengan sepertinya yang Bapak lihat, Bapak dengar, yang Bapak alami pada waktu itu. Kalau tidak tahu, Bapak bilang lupa. Saya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu beda dengan lupa ya Pak. Iya Pak. Yang ada di ekspos tersebut siapa saja Pak? Yang dari ini, setahu saya kenal ini aja Pak Agus Mandar Pak. Agus Mandar. Orang dari instansi terkait dari BPN provinsi tidak tahu. Namanya nggak kenal, cuma apanya dari bupati, terus dari ini apa namanya kadis, kepala Kelarinas, itu aja sih Pak. Nama yang tertulis di mejanya ini gitu. Biasanya kan kalau Iya, namanya ya benar Pak. tapi orangnya saudara tidak Nggak kenal saya Pak. ikut juga membagikan uang. Ada Pak, ada di perintah dengan Pak Haji Jaso. Saya dapatnya waktu duduk dengan Pak Dirut, saya ngobrol, dipanggil sama Pak Haji Jaso, dikasih amplop. Bapak ini bagilah, bantu biar cepat, itu orangnya, saya kasihkan gitu aja Pak. Hanya ditunjuk orang. Iya, itu Bapak itu saya ke sana, ke sana. Tidak kenal orangnya siapa. Saya kenal, cuman posisinya saya nggak tahu. Enggak, maksudnya kenalnya namanya tahu. Namanya saya tahu. Siapa Pak yang Bapak Pak Dasuki. Ibrahim Dasuki. Ibrahim Dasuki. Berapa Bapak berikan kepada Saya nggak tahu Pak, karena amplop itu kan ada di meja, isinya nggak tahu saya. Cuma amplop aja ini sampaikan ke Bapak itu gitu aja. Ibrahim Dasuki, kemudian siapa lagi? Pak siapa kawannya lagi? Pak Camat sama Pak Sekdamnya. Pak Camat Risman Ali. Iya, sama Berapa Bapak berikan Pak? Nggak tahu juga. Nggak tahu Pak, cuma amplop putih aja udah di meja dikasih, saya suruh nganter gitu Pak. Ini kan saudara memberikan keterangan yang saya diperintahkan oleh saudara Sudarso untuk memberikan uang minyak bensin kepada saudara Oka sebesar 3 juta rupiah. Ini yang mulai dari nomor 9 di halaman 5. Saudara Oka. Iya, ada Pak. Saudara Oka ini siapa Pak? Saudara Oka, dia ketepatan kita kenal satu hari itu, dia orang BPN Kanwil Pak. Dan mau menjelaskan, mau mengecek patok dan mendirikan patok itu pas hari Sabtu Minggu Pak, pas di luar jam dinas. Jadi pas jam 2 kasih uang minyaknya gitu. Kapan mengecek patok dan mendirikan patok itu Pak? Karena ini Pak, karena mau ada. Saya tanya kapan Pak? Wah lupa saya Pak. Setelah ekspor
ekspos atau sebelum ekspos? Kalau ekspos ini lupa deh. Lupa, kalau lupa bilang lupa. Iya lupa deh. Lupa. 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 Iya. Waktu saudara memberikan uang kepada saudara laki-laki kita, saudara menjelaskan tidak bahwa uang ini diberikan karena dia akan meletakkan patok, akan memasang patok begitu? Iya Pak. Benar. Berarti belum dilaksanakan. Kan akan. Ternyata berapa? Lupa saya. Lupa. Cuman ada di lapangan, saya koordinir di lapangan, terus anggota sama bapak itu ke lapangan. Ikut ke lapangan untuk memasang patok. Anggota Pak, saya ketemu beliau hari itu, terus habis itu saya tinggal, saya kerja lagi. Setelah ekspos atau sebelum ekspos? Seingat saya, setelah kan Pak? Setelah ekspos. Iya, setelah ekspos. Masang patok. Iya, melihat patok, karena kan orang panitia dari provinsi mau turun, mau melihat, jadi pastikan lagi patoknya itu gitu Pak. Ini baru dipasang. Iya. Di mana Pak patoknya dipasang? Patoknya ini di Pak di PT Adi Mulia Pak. Iya, saya tahu di nanti di PT Adi Mulia yang di mana? Di daerah ini Pak, di daerah Teso, Sing Teso. Sungai Teso itu di Kabupaten Kampar Pak. Kabupaten Kampar. Yang di Kuansing? Yang di Kuansing saya nggak ikut Pak, di Kampar aja. Satu hari itu musikan, terus habis itu saya nggak ikut. Gitu. Berapa lama masang patoknya Pak? Nggak saya cek kali Pak, pas hari itu aja selesainya kita monitor. Pernah menemani terdakwa Sudarso ke rumah ini, Andi Putra? Pernah Pak? Pernah. Kapan Pak? Ketepatan tanggalnya lupa Pak. Pas hari itu kan saya mau ke lokasi, ketepatan mau undangan tempat masyarakat, terus saya telepon suruh nemenin gitu. Habis itu karena mau nengok patok yang mau dicek untuk ini Pak, untuk lagi patok-patoknya itu aja. Ketepatan waktu itu, jadi saudara menemani ke rumah Andi Putra? Iya Pak, iya. Rumah Andi Putra saudara ikut masuk ke dalam? Enggak Pak, di luar sih. Saudara dengan Sudarso berangkat dari mana ke rumah Andi Putra? Dari kantor camat Pak, Dari kantor ketemu di camat. situ. Kantor camat mana? Sini hilir. Sini Hilir. Iya. Bertemu di situ dengan Sudarso, Iya. sudah janjian akan ke rumah Andi Putra. Iya. Kita sudah diminta untuk ikut. Iya, untuk nemenin gitu. Naik apa Pak ke rumah? Naik mobil Hilux Pak. Mobil Hilux. Nah, Milik siapa mobilnya? itu perusahaan inventaris saya. Inventaris PT Adi Mulia. Iya. Yang bawa mobil siapa? Yang bawa mobil supir saya Yuda. Yang bawa mobil, jadi bertiga di dalam. Iya, bertiga. Bertiga di dalam mobil. Kemudian sampai ke rumah Andi Putra, saudara itu masuk ke dalam? Enggak, di luar saya Pak. Di luar. Di luar. Kecuali ada tamu, saya nemenin tamu sebentar. Terus saya pergi ke Pemda, mau jumpa ini perizinan. Habis itu kita di stop sama tim KPK. Itu. Saudara tidak masuk ke dalam, jadi Pak Sudarso saja yang masuk ke dalam. Iya, benar Pak. Ke dalam Rumah Pak Andi Putra. Saudara menunggu Di luar Pak. di Di teras ya dulu. Ada tamu juga di Ada tamu. Dari siapa Pak? Dari Saya nggak kenal Pak tamunya. Nah. lama Pak? Berapa lama? Sebentar Pak, ternyata beberapa menit saja. Terus Pak Daso keluar, terus karena kita diarahkan sama Pak Daso, kita diarahkan ke perizinan. Jadi pas mau arah ke sana kita di stop. Itu aja Pak. Tugas KPK. Iya, benar Pak. Oke, dilanjutkan yang mulia. Sebentar sedikit ya Pak ya, biar saya tak lupa. Saksi siapa Pak Ino ya? Iya Pak. Ke depan Pak. Ini tadi ada, enggak itu di situ, tapi ngadepnya ke sini. Maaf. Iya. Jadi kalian tadi kan Anda mengurus meminta penandatangan surat persetujuan yang menyatakan tidak keberatan terhadap 20% KKPA ya, kemitraan yang dibangun di Kampar. Itu tadi ya? Iya Pak. Kita jelaskan. Itu yang mengkonsep surat itu siapa Pak? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah surat itu yang Bapak tahu ya, yang dibawa sama Pak Sudarso. Apa memang sudah dibawa Pak Sudarso? Saya nggak paham karena di kantong dia ada map. Itu juga saya nggak baca ya. Tapi itulah yang dibawa untuk Iya. disampaikan kepada Bupati. Iya. Tapi saudara tidak tahu siapa yang mengkonsepnya. Nggak tahu Pak. Tidak. Atau saudara baca nggak? Tidak Pak. Tidak. Nggak. Tidak. Oke. Silakan ya.
Saksi selanjutnya Pak David ya, Pak David Penjaturangan alias Daud. Ya, Pak David Penjaturangan di PT Adimulia Agro Lestari sebagai apa? sebagai direktur utama. Ya, Boleh buka Pak. ya. Sebagai direktur utama, sejak kapan sebagai direktur utama di PT Adimulia Agro Lestari Pak David? Tahunnya tidak kerja, tapi sekitar tahun 2000-an, Pak. Sekitar tahun 2000-an sampai sekarang Pak. Iya, sampai sekarang. Tahun 2021 masih menjabat Pak ya? Iya. Belum pernah ada pergantian direktur utama Pak ya? Semenjak Belum. Bapak menjabat. Yang angkat Bapak menjadi direktur utama siapa Pak? Komisaris. Komisaris. Iya. Sejak tahun 2000 itu Pak ya? Iya. Kemudian sebagai direktur utama itu dalam melaksanakan pekerjaannya itu tanggung jawabnya sama siapa Pak? Oh, tetap sama komisaris, Pak. Tentu sama komisaris. Iya. Pada tahun 2021 siapa komisarisnya Pak? Komisarisnya Pak Hari Hadiman. Pak Hadi Ngadiman. Nah, tadi kan berdasarkan keterangannya Pak Koko ya, Pak Rudi Ngadiman, Pak Hadi Ngadiman sudah meninggal. Nah, setelah meninggal, kemudian saudara bertanggung jawabnya sama siapa? Kan sekarang Pak Koko sudah, Pak Hadi Ngadiman sudah meninggal. Ya. Kemudian sekarang setelah meninggal, tanggung jawabnya Pak David sama siapa? Oh, itu pada waktu masa transisi itu kami bertanggung jawab kepada komisarnya Pak Frank, Pak. Pak Frank. Iya. Sama sekarang Pak Frank. Iya. Pak Frank selain jadi komisaris, apakah juga sebagai pemegang saham di PT Adimulia? Iya. Sebagai pemegang saham. Hubungan, tahu tidak Bapak hubungannya Pak Frank dengan Pak Hadi Ngadiman? Yang Karena saya sudah lama sana, saya tahu hubungan mereka adalah sepupu hubungannya sepupu dengan Iya. Pak Hadi Ngadiman. dengan Pak Hari Hadiman. Sebelum meninggal itu Pak Hadi Ngadiman apakah juga sebagai pemegang saham Iya. di PT Adimulia? Betul. Pak Frank juga sekarang sebagai pemegang saham di PT Adimulia. Iya. Kalau Pak Rudi Ngadiman ini kebiasaan sehari-hari ini kalau di kantor PT Adimulia dipanggil Pak siapa Pak? Pak Kuku. Pak Kuku. Iya. Pak Kuku ya. Iya. Tugas Bapak sehari-hari di kantor PT Adimulia Agro Lestari sebagai direktur utama apa Pak? Saya mengawal kebijakan yang telah kita sepakati itu di lapangan maupun di PKS pabrik maksudnya yang kita akan rangkum pada 7 tahun dalam RUT saya akan laporkan kepada komisaris. Dilaporkan kepada komisaris. Iya. Terkait perpanjangan HGU PT Adimulia Agro Lestari, Ya. saudara mengetahui Saya tahu. berakhirnya kapan? Berakhirnya tahun 2024 kalau saya tidak salah, Pak. Berakhir 2024. Iya. Nah, di PT Adimulia Agro Lestari itu siapa yang ditugaskan untuk mengurus perpanjangan HGU? Pada tahun 2018 sampai 2019 saya sama Pak Hadi Ngadiman sepakati memberi kuasa kepada Pak Haji Sudarso untuk mengurus perpanjangan ini khususnya kepada instansi Jadi yang terkait dalam perpanjangan HGU ini. sampai tahun 2021 masih Pak Sudarso yang mengurusi Iya. perpanjangan HGU. Betul. Yang menunjuk saudara sama Pak Hadi Ngadiman. Pak Hadi Ngadiman. Iya. Nah, kemudian setelah Pak Hadi Ngadiman meninggal, apakah Pak Sudarso ini yang mengurus perpanjangan HGU juga disetujui oleh yang pemegang saham yang sekarang Pak Frank? Tetap berjalan sesuai dengan surat kuasa yang kami berikan itu, Pak. Tetap Tetap ada soal. Ya.
Nah, terkait perpanjangan HGU di PT Adimulya Lestari, apa yang Bapak ketahui? Saya prosesnya awalnya itu disampaikan oleh Pak Haji bahwa kita mengajukan surat perpanjangan berhubungan dengan sudah mau berakhirnya pada tahun 2024 kita punya HGU. Nah, makanya secara administrasi tetap saya yang bertanggung jawab. Karena saya menandatangani surat permohonan. Saudara yang menandatangani surat permohonannya yang nanti kami tunjukkan barang buktinya. Ya, betul. Itu surat permohonannya saudara tunjukkan kemana? Surat permohonan perpanjangannya Kepada BPN, Pak. Iya, BPN mana? BPN Provinsi Riau. Langsung ke BPN Provinsi Riau atau ke kantor pertanahan terlebih dahulu di Kuansing? Oh, awalnya mendukungnya itu tetap dari bawah, Pak. Maksudnya tingkat kabupaten. Awalnya di tingkat kabupaten. Ya, Nah, betul. kemudian pada saat saudara mengajukan surat itu di tingkat kabupaten, itu saudara ditujukan ke dinas mana? Dinas Badan Pertanahan, Pak. Ke Badan Pertanahan. Ya. Nah, bagaimana? Apakah dokumen-dokumennya yang diajukan guna perpanjangan HGU itu sudah lengkap pada saat saudara mengajukan di Badan Pertanahan di Kabupaten Kuansing? Pada waktu kita sampaikan di semua dokumen di tingkat kabupaten, itu kan baru bisa ke Kanwil, Pak. Berarti saya yakin itu sudah lengkap. Yang meneruskan ke Kanwil itu atas perintah siapa? Maksudnya siapa yang mengarahkan sehingga Bapak kemudian untuk menindaklanjuti surat tersebut sehingga sampai ke Kanwil? Oh, saya disampaikan oleh Pak Haji Sudarso. Ini Pak Haji Sudarso. Iya. Ini suratnya ditujukan ke Kanwil. Iya. Itu. Betul. Dia konsep itu yang buat nanti Pak Fahmi serahkan sama saya lihat, saya tanda tangani. Kemudian saudara ajukan ke Kanwil. Iya. Ke Kanwil ya, Iya. di Kanwil BPN Provinsi. Betul. Yang menyerahkan Pak Fahmi tadi. Fahmi. Untuk menandatangani Pak Fahmi yang serahkan ke saya. Ya, yang mengantarkan suratnya Pak Fahmi serahkan kembali kepada So. Pak Fahmi serahkan kembali ke Pak Iya. Sudarso. Iya. Kemudian saudara mengetahui tidak terkait adanya ekspos perpanjangan HGU? Saya tahu. Saudara Saya ikut hadir. Ya. Ikut hadir. Ya. Saudara sebagai direktur utama apakah mewakili dalam hal ini mewakili PT Adimulya Lestari atau ada orang lain yang mewakili? Kalau yang mewakili untuk presentasi tetap Pak Haji Sudarso. Yang mewakili itu Ya, Pak Haji Sudarso. saya waktu itu hadir sebagai undangan. Hadir sebagai undangan Ya. dari PT Adimulya Lestari. siapa? Saksi Riana Iskandar ya, di kantor PT Adimulya Lestari sebagai apa? Pembukuan Pak. Ya, pembukuan keuangan, Pembukuan dan perpajakan Pak. pembukuan dan perpajakan. Siapa yang apakah saksi sebagai direktur Sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 aja Pak. sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. 2022. Nah, berarti di tahun 2002 sepanjang tahun 2021 saudara masih sebagai direktur ya. Ya. Sebagai direktur di bidang apa? Pembukuan dan perpajakan Pak. Direktur bidang pembukuan dan perpajakan. Siapa yang mengangkat saudara sebagai direktur pembukuan dan perpajakan? Direktur utama Pak. Direktur utama Pak David ya? Ya. Pak David yang mengangkat saudara sejak kapan? 2016 Pak. 2016 sampai Maret 2022. Ya. Apa tugas saudara sebagai direktur pembukuan dan perpajakan di kantor PT Adimulya Lestari? Melakukan pembukuan rutin
perpajakan, kalau misalnya ada pemeriksaan saya yang handle, kemudian ada external audit. Kemudian di saudara kan selaku direktur yang mempunyai kewenangan untuk di PT Adimulia Agro sendiri yang mempunyai kewenangan untuk menulis cek itu siapa? Kasir Pak biasa. Kasirnya siapa? Linda Pak. Linda. Kemudian siapa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan cek? Untuk menandatangani cek di Pak Frank Pak. Untuk menandatangani cek Pak Frank. Kemudian yang untuk mencairkan di bank yang mempunyai kewenangan siapa? Biasanya siapa yang ada di kantor aja sih Pak kalau di Medan. Kalau yang di kantor Pekanbaru? Kantor Pekanbaru setahu saya Pak kepala kantor Pak Levi. Pak Levi. Iya. Pak Levi yang mempunyai kewenangan untuk pencairannya. Nah, kantor saudara ini, Bu Riana ini yang di kantor mana? Di kantor Medan Pak. Itu di kantor Medan. Iya. Apakah setiap adanya cek keluar, dana keluar, itu baik yang di kantor Pekanbaru itu selalu dilaporkan di kantor Medan? Enggak. Saya ngeceknya dari setiap bulan rekening koran Pak. Dari rekening koran. Ya. Saudara ngecek dari rekening koran. Nah, pada saat saudara mengecek di rekening koran, jika ada yang pengeluaran dari kantor Medan, apakah saudara melaporkannya kepada atasan saudara? Maksudnya kalau misalnya ada yang tidak cocok, Iya. saya ngeceknya dengan tanda terima yang biasa dikirim Pak Koko ke saya. Kalau misalnya tidak cocok, saya tanya. Kalau dulunya sih Pak Hadi Ngadiman, saya tanya langsung ke beliau. Kira-kira apa pengeluarannya gitu. Kira-kira apa pengeluarannya? Nah, kemudian setelah Pak Hadi Ngadiman meninggal, ini kan yang pemegang sahamnya Pak Frank. Betul. Nah, apakah setiap penulisan cek yang saudara ketahui itu saudara laporkan kepada Pak Frank? Iya. Saudara laporkan kepada Pak Frank semuanya ya? Iya. Kalau di Pekanbaru, di kantor Pekanbaru itu menggunakan bank apa? Maybank Pak. Maybank. Yang di kantor Medan? OCBC, NSP dan Sinarmas. Apakah saudara mengetahui tentang perpanjangan nanti PT Adimulia Agro Lestari? Tahu Pak. Mengetahui. Nah, yang saudara ketahui apakah saudara di bagian yang mengetahui masalah cek dan mengetahui ada dana pengeluaran dari cek untuk pengurusan perpanjangan HGU? Iya. Saudara mengetahui? Iya. Terkait cek, nanti kami tunjukkan barang buktinya di depan. Terkait cek nomor CS57 yang sejumlah 500 juta rupiah, ini mohon izin yang mulia kami tunjukkan di layar. Nah, terkait ini ada bukti kas keluar. Ini pada tanggal 27 September 2021 disetujui oleh Pak Rudi Ngadiman, dibayar oleh Pak Salevi. Kemudian ini ada keterangannya untuk Sudarso sebesar 500 juta rupiah. Saudara mengetahui? Ini bukti kas keluarnya. Tahu Pak. Mengetahui. Iya. Nah, saudara
terkait ini apa maksudnya ini untuk Sudarso ini? Kalau itu bukti kas keluar itu biasanya sebagai tanda terima aja Pak. Tanda terima Iya. untuk Sudarso. Hmm. Nah, terkait pengeluaran ini tadi kan saudara mengatakan setiap ada pengeluaran saudara lapor ke Pak Frank. Nah, ini untuk apa? Sebenarnya bukan saya lapor Pak. Saya biasa diperintahkan untuk mengirim dana Pak. Diperintahkan untuk Iya. mengirim dana. Iya. Oh, nah pada saat saudara diperintahkan untuk mengirim dana, itu yang memerintahkan langsung dari Pak Frank. Ya dulunya Pak Hadi Ngadiman, sekarang Pak Frank. Sekarang Pak Frank ini kan Ya. tanggal 27 September 2021. Ya. Berarti sudah Pak Frank ini. Betul. Nah, ini keperluan untuk Sudarso apakah menyebutkan pada saat diperintahkan untuk mengeluarkan dana 500 juta ini hanya disebutkan untuk Sudarso saja atau disebutkan untuk keperluan apa? Kalau nggak salah saya ingat itu untuk pinjaman via Sudarso Pak. Untuk pinjaman via Sudarso. Ya. Pinjaman untuk apa? Dikasih tahu pinjaman bupati Pak. Dikasih tahu pinjaman bupati. Ya. Nah, yang ngasih tahu siapa? Pak Frank. Pak Frank. Ya. Saudara masih ingat apa kata-katanya Pak Frank pada saat memberitahukan saudara seperti itu? Biasa sih dikasih tahu aja. Nanti besok dikirim dana 500 juta. Pak Darso bilang Pak Bupati mau pinjam dana gitu aja. Oh gitu. Pak Darso bilang Pak Bupati mau pinjam dana. Nah, setelah saudara ini, kemudian saudara mengeluarkan bukti kas keluar ini. Itu bukti kas keluar dari Pekanbaru Pak. Dari Pekanbaru. Iya. Yang saudara ketahui begitu ya. Ya. Jadi Pak Frank mengatakan seperti itu ya, Hmm. untuk pinjaman bupati. Iya. Itu yang Pak Frank sampaikan kepada saudara. Itu masih ingat kapan penyampaiannya? Apakah di tanggal 27 September ini atau sebelumnya sudah diberitahu terlebih dahulu? Biasanya sih beberapa hari sebelumnya Pak. Beberapa hari Karena kan sebelumnya. perlu waktu untuk pengiriman dana kan. Kalau yang terkait ini saudara masih ingat kapan tapi yang saudara tahu beberapa hari sebelumnya. Iya, iya. Biasanya seperti itu ya. Iya. Baru ini keluar. Mm-mm. Gitu. Nah, kemudian terhadap cek nomor CS 718 mohon izin yang mudah kami tunjukkan. Nah, ini ada cek atas nama yang KTP, fotokopi KTP Sahabat Andra 228,6 juta rupiah, Pekanbaru 18 Oktober 2021. Saudara mengetahui cek ini? Cek Maybank Pak. Cek Maybank mengetahui, Iya. lapor kepada saudara. Artinya Tidak lapor. cek ini saudara ketahui dari mana? Saya tahu, maksudnya saya tahu aja itu cek dari Maybank gitu aja Pak. Tapi kalau untuk pengeluarannya saya nggak tahu, saya ceknya di rekening koran setiap bulan. Nah, ini masuk rekening koran tidak? Masuk Pak. Masuk. Nah, maksudnya waktu penarikan saya nggak tahu. Waktu penarikan sudah Iya, tidak nggak tahu. tahu. Nah, ini kan ada pengeluaran 286 juta rupiah pada tanggal 18 Oktober 2021. Berarti sebagai apa? Karyawan dan kasir Pak. Karyawan dan kasir di kantor PT Adi Mulia Lestari yang di mana ini? Yang di Pekanbaru atau yang di Medan? Yang di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru. Sebagai kasir, tugas saudara apa di kantor PT Adi Mulia Lestari? Kalau kasir saya melakukan pembayaran untuk kas rutin bulanan perusahaan. Untuk membayar kas rutin bulanan. Ya. Kas rutin bulanannya itu apa aja? Seperti pembayaran listrik, telepon, kemudian analisa limbah. Kemudian selain itu, Cuma itu Pak. Kalau- tidak oke. terkait dengan adanya cek-cek pengeluaran, apakah juga dibayarkan juga melalui kasir?
Tidak, kalau untuk cek saya hanya ditugaskan untuk menulis. Ditugaskan untuk menulis. Siapa yang menugaskan untuk menulis? Untuk sekarang Pak Rudi. Pak Rudi Ngadiman alias Koko ini ya? Ya. Waktu 2021 Pak Rudi Ngadiman juga yang memerintahkan. 2021 ya. Kemudian siapa yang mencairkan ceknya itu? Apa saudara mengetahuinya? Biasanya kalau Pak urusan Pak tadi itu Pak Levi. Pak Levi yang di kantor Pekanbaru. Ya. Selain Pak Levi ada orang lain atau hanya Pak Levi saja? Kadang saya juga. Ibu juga bisa mencairkan. Petugas kasirnya di yang kantor Pekanbaru, saudara Iwar tadi sendiri atau ada yang lain? Sendiri Pak. Sendiri. Nah, atasan saudaranya siapa? Atasan saudara sebagai kasir siapa di kantor itu? Kalau sekarang Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, para terdakwa ya. Dari keterangan para saksi ini dari terdakwa Sudarso dulu. Ini rekaman Silakan, coba. izin yang satu. Saudara David selaku dirut ya. Jadi permohonan saudara yang membuat permohonan gitu ya. Ya. Itu dalam rapat ekspos juga disebutkan wajib rekomendasi ya kan gitu. Pada saat tersebut apakah Pak Levi, Pak Fahmi ada ikut juga? Ada kasih masukan nggak? Rekomendasi nggak perlu? Apa kalau tidak ada rekomendasi permohonan hadir bisa jalan nggak? Sepengetahuan saudara. Kalau sepengetahuan saya harusnya nggak perlu rekomendasi, cuma pada waktu itu kan di depan disampaikan bahwa kita harus rekomendasi dari tingkat 2. Jadi karena itu keputusan rapat yang diputuskan oleh pimpinan rapat, ya saudara ikuti keputusan rapat tersebut. Betul. Kalau saudara tidak ikuti, perpanjangan itu tidak bisa dilanjutkan. Saya kayak yakin bisa. Nggak yakin bisa. Begitu ya? Cukup ya, mulia. Cukup ya. Oke. Dari terdakwa Sudarso dulu. Dari keterangan para saksi ini ada yang keberatan Pak? Cukup ya. Cukup ya. Tidak ada. Dari terdakwa Franky Wijaya ada keberatan? Cukup ya mulia. Cukup ya. Berarti tidak ada ya. Terima kasih seluruh saksi ya. Boleh mundur ke belakang. Ditanyakan pada penuntut umum masih ada akan mengajukan saksi lagi. Mohon izin ya mulia, untuk besok Rabu 8 Februari kami akan mengajukan 6 orang saksi. 6 orang saksi ya. Itu sudah disortir Pak, kira-kira yang paling relevan dengan surat dakwaan penuntut umum. Sudah. Oke ya, jadi itulah ya. Mungkin untuk besok lagi ya, yang kedepannya tidak ada lagi, begitu? Masih ada? Masih ada. Kira-kira berapa orang lagi Pak? Izin yang mulia untuk saksi sampai minggu besok, kemudian sidang minggu depan lagi sudah selesai, yang sudah tinggal nanti untuk pertemuan yang hari Selasa masih saksi lagi, kemudian hari Rabunya udah saksi yang saling antar terdakwa. Oke. Jadi kita diagendakan minggu ini besok ya, Rabu masih ada yang dihadirkan, minggu depan masih sampai minggu depan yang pertemuan hari Selasanya masih ada saksi, kemudian hari Rabunya untuk saksi yang saling bersaksi. Antar terdakwa ini. antar terdakwa. Jadi minggu depan sudah selesai dari yang minggu depan. Iya. Jadi begini penuntut umum ya, kita mungkin terkendala mengenai masalah penahanan, utamanya untuk terdakwa Franky Wijaya ya. Nanti mungkin dimusyawarahkan lagi, kira-kira saksi mana yang paling penting untuk dihadirkan persidangan. Semua mungkin penting menurut penuntut umum, tapi yang paling relevan dengan surat dakwaan ya kan. Karena itu cukup banyak juga saksi ya yang dihadirkan, begitu. Ya, nanti dibicarakan lagi lah sambil berjalan ya. Tapi besok tetap akan menghadirkan saksi ya. Oke.
Demikian ya penasihat hukum terdakwa ya. Jadi besok kita masih akan mendengar keterangan saksi dari penuntut umum ya, Pak ya. Yang mau lihat kalau dengan saksinya yang lihat besok ini. Iya, gimana? Untuk besok kalau Nama-namanya sudah ada Pak? Nanti kami berikan kepada penasihat hukum. Oke, oke ya. Demikian para terdakwa ya. Untuk sidang ini cukup, kita lanjutkan besok hari. Kemungkinan ada 6 orang saksi ya. Tetap jaga kesehatan karena persidangan mungkin masih agak panjang ini ya. Kita sama-sama jaga kesehatan ya. Demikian ya. Terima kasih Bu ya. Oke. Terima kasih yang memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Maka sidang kita tunda besok tanggal 8 Februari 2023 dan diperintahkan pada penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa di persidangan. Penasihat hukum tetap mendampingi para terdakwa untuk itu sidang yang akan selesai tadi.